Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurkasifa Muhammad dari kelas 3B akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Evaluasi Mutu Fisik Tablet Antalgin dengan bahan penghancur amilum kulit pisang Musaparadisiacea dengan metode granulasi basah. Nah, tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Metode untuk membuat tablet ada 3, granulasi basah, granulasi kering, dan kempal langsung. Zat penghancur berfungsi menarik air ke dalam tablet, memudahkan hancurnya tablet ketika berkontak dengan cairan saluran pencernaan menjadi larut sehingga tercapai bioavailabilitas yang diharapkan. Bahan penghancur yang ditambahkan haruslah tepat karena diharapkan tablet yang dihasilkan akan memiliki kekerasan dan waktu hancur sesuai yang dipersyaratkan dalam farmakope. Bahan penghancur yang berlebihan akan menyebabkan tablet mempunyai kekerasan yang rendah dari yang dipersyaratkan dan waktu hancur yang cepat kurang dari yang dipersyaratkan. Sebaliknya, apabila bahan penghancur yang ditambahkan terlalu sedikit, tablet yang dihasilkan akan mempunyai kekerasan yang sangat tinggi dan waktu hancur yang lama melebihi waktu yang dipersyaratkan. Prosedur kerja untuk membuat tablet yang pertama, pembuatan amilum kulit pisang, kemudian pembuatan granul dan tablet, lalu analisis data. Dengan alat-alat yang digunakan pada penelitian ini neraca elektrik, alat pengering, gelas laboratorium, blender, mesin tablet single punch, hard disk tester, disintegration tester, fibrillator, pengayak granul ukuran 16 dan 18 flash, almari pengering, mortir, stamper. Kemudian bahan yang digunakan yaitu kulit pisang segar, natrium thiosulfat, aquades, antalgin, amilomanihot, amilomidis. Yang pertama, pembuatan amilum kulit pisang. Pertama, cuci kulit pisang yang masih segar lalu dipotong kecil-kecil. Kemudian rendam kulit pisang dalam larutan natrium thiosulfat untuk mencegah pencoklatan, kemudian ditiriskan. Keringkan pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian, kulit pisang yang sudah kering lalu digiling atau dihancurkan dengan alat penghancur atau alat penggiling tepung. Tepung yang dihasilkan kemudian diayak untuk memisahkan dengan kontaminan. Setelah diayak, masukkan tepung yang dihasilkan ke dalam wadah. Pembuatan granul dan tablet. Serbuk antalgin dicampur dengan avisel pH 101 sampai halus dan homogen. Tambahkan amilum kulit pisang sampai halus dan homogen. Pada formula standar ditambahkan amilum maidis. Tambahkan magnesium stearat sampai halus dan homogen. Kemudian tambahkan mucilago amilomanihot ke dalam mortir sedikit demi sedikit sambil diaduk. Dilakukan pengadukan sampai diperoleh massa lembab. Campurkan massa lembab, dilakukan pengayakan dengan ayakan nomor 16. Setelah itu, hasil ayakan dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Kemudian campuran kering dilakukan ayakan kembali dengan ayakan nomor 18 sampai diperoleh granul dengan ukuran yang sesuai. Granul ditambahkan dengan talkum dicampur homogen dalam wadah. Lakukan pencetakan dengan mesin tablet. Setelah semua proses dilakukan, kemudian evaluasi tablet. Ada 5 evaluasi. Yang pertama, uji waktu alir granul, uji kekerasan tablet, uji keseragaman bobot tablet, uji kerapuhan tablet, uji waktu hancur tablet. Nah, ada tabel 1 yaitu formula tablet antalgin dengan berbagai variasi konsentrasi amilum kulit pisang sebagai bahan penghancur. Ada 4 formula. Yang pertama, konsentrasi bahan penghancur amilum kulit pisang yang digunakannya itu sebesar 5%. Formula 2 yang digunakan penghancur amilum kulit pisang itu dalam konsentrasi 10%. Dan formula 3, konsentrasi bahan penghancur amilum kulit pisang yang digunakan 15%. Dan formula yang keempat, formula standar konsentrasi bahan penghancur amilum maidis dengan konsentrasi 5%. Yang pertama, uji waktu alir granul. Cara yang dilakukan yaitu granul dimasukkan ke dalam corong, kemudian dibuka penutup corong, lalu catat waktu granul mengalir dengan stopwatch. Hitung kecepatan alir dan waktu alir, dilakukan 3 kali replikasi.
Granul yang dikatakan mempunyai sifat alir yang baik jika serbuk yang diuji mempunyai waktu alir kurang dari 10 detik atau mempunyai kecepatan alir 10 gram per detik. Nah, hasil yang diperoleh dari uji semua formulasi menunjukkan waktu alir yang baik, yakni serbuk yang diuji mempunyai waktu alir kurang dari 10 detik. Tetapi waktu alir yang lebih cepat diperoleh dari formulasi B dengan konsentrasi bahan penghancur amilum kulit pisang 15%. Semakin kecil ukuran partikel dari granul akan meningkatkan daya kohesi antar partikel sehingga aliran granul terhambat, dikarenakan granul membentuk gumpalan. Granul yang memiliki sifat alir yang baik, maka pada saat pengisian ruang pencetakan akan merata antara campuran fines dengan granul, sehingga bobot sediaan akan seragam dan kompak. Lama tidaknya aliran granul dipengaruhi oleh ukuran granul, bentuk granul, dan kelembapan granul. Semakin kecil ukuran granul, maka partikel lebih cenderung tarik-menarik membentuk suatu gumpalan sehingga granul susah mengalir. Kemudian, uji keseragaman ukuran tablet. Prosedur yang dilakukan adalah 10 tablet dan diukur tiap tablet diameter dan tebal tablet menggunakan jangka sorong. Hasil pada uji diameter tablet terjadinya perbedaan ukuran tebal tablet disebabkan perbedaan tekanan pada waktu proses pencetakan, kualitas granul, dan jumlah fines pada granul. Kemudian uji keseragaman bobot tablet. Prosedur yang dilakukan 20 tablet itu ditimbang tiap tablet, kemudian dihitung bobot rata-rata tablet dan hitung persen penyimpangan bobot tablet. Hasil dari keempat formula, terdapat sedikit perbedaan keseragaman bobot tablet karena dipengaruhi oleh sifat alir granul dan kualitas granul. Semakin kecil waktu alir granul menyebabkan granul semakin mudah mengalir. Dengan demikian, granul akan lebih mudah memampat karena mampu menata diri dengan baik sehingga akan memberikan bobot tablet yang seragam. Selanjutnya, uji kekerasan tablet. Prosedur yang dilakukan yaitu 10 tablet dan tiap tablet diletakkan dengan posisi tegak lurus pada alat hardness tester. Selanjutnya alat penekan diputar sampai tablet pecah. Dibaca skala alat yang menunjukkan kekerasan tablet dalam satuan kilogram. Parameter dalam uji kekerasan tablet dari semua formula memenuhi persyaratan kekerasan tablet dapat dipengaruhi oleh sifat bahan yang dikompresi dan tekanan kompresi mesin. Nah, dari hasil di tablet tersebut, dari keempat formula menunjukkan hasil pemeriksaan kekerasan tablet telah sesuai persyaratan di Pustaka menurut Lahman tahun 1994, menyatakan bahwa tablet yang baik mempunyai kekerasan di atas 4 kg. Kekerasan tablet dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain metode granulasi, tekanan pada saat pencetakan, sifat granul, serta macam dan jumlah pengikat yang digunakan. Kemudian dilakukan uji kerapuhan tablet. Prosedur yang dilakukan yaitu 20 tablet yang telah dibebas tebukan, kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam variability tester, diputar selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Bobot tablet yang harus hilang ditimbang dan ditentukan persen nilai kerapuhan tablet. Parameter yang baik itu semakin besar harga presentasi kerapuhan, maka semakin besar masa tablet yang hilang. Tablet yang baik harus mempunyai kerapuhan tablet tidak boleh melebihi 0,8%. Dilihat dari tabel, berdasarkan hasil dari keempat formulanya, semuanya telah memenuhi syarat, yaitu tidak melebihi 0,8%. Kemudian, pada uji waktu hancur tablet, prosedur yang dilakukan yaitu 6 tablet dan tiap tablet dimasukkan pada masing-masing tabung dari keranjang alat disintegration tester. Digunakan air dengan suhu 37 derajat Celcius sebagai media. Pada akhir pengujian diamati semua tablet, dipastikan semua tablet hancur sempurna dan dicatat waktu hancur tablet. Parameter yang baik, tablet yang tidak bersalut, waktu yang diperlukan untuk menghancurkan 6 tablet kurang dari 15 menit. Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa waktu hancur formula 1 lebih lama dibanding dengan lainnya. Kemudian pada konsentrasi amilum kulit pisang 5%, kontak dengan air akan mengembang, menghasilkan cairan yang kental, akan memperlambat penetrasi air masuk ke dalam tablet dan akibatnya akan memperlama waktu hancur tabletnya. Pada amilum kulit pisang dengan konsentrasi 10% mempunyai waktu hancur yang sama dengan pembanding amilum maydis.
Selanjutnya, penetapan kadar zat. Pengujian keseragaman zat aktif bertujuan untuk mengetahui keseragaman sediaan dan memastikan bahwa setiap tablet mengandung bahan aktif dengan prosentasi yang tepat dan merata. Hasil pengujian terlihat di tabel 5, hasil persyaratan keseragaman zat aktif. Hal ini dikarenakan tidak terjadi penyimpangan berat dari tablet serta tidak terjadinya pemisahan campuran selama proses pembuatan tablet. Kesimpulan dari review jurnal yaitu amilum yang terkandung dari kulit pisang dapat digunakan sebagai bahan penghancur pada proses pembuatan tablet antalgin. Tablet dari semua formulasi yang memenuhi persyaratan sifat fisik tablet yang baik, variasi konsentrasi bahan penghancur tepung kulit pisang yang semakin meningkat menghasilkan penurunan kekerasan dan waktu hancur tablet serta peningkatan kerapuhan tablet. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.